Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Amalia dari kelas B, Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Harapan Bangsa. Saya akan menjelaskan disintegrasi Papua. Adapun 6 pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenal gerakan disintegrasi bangsa. Kedua, faktor yang mempengaruhi disintegrasi. Ketiga, penyebab disintegrasi di Papua. Keempat, solusi mengatasi masalah. Kelima, dampak disintegrasi. Dan yang terakhir yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan disintegrasi. Yang pertama yaitu disintegrasi bangsa. Disintegrasi sendiri yaitu keadaan tidak bersatu padunya yang menghilangkannya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Sedangkan disintegrasi bangsa yaitu perpecahan atau hilangnya suatu bangsa yang mengakibatkan perpecahan. Masuk ke poin 2 yaitu penyebab disintegrasi. Adapun 8 penyebabnya yaitu yang poin pertama adalah ideologi, yang kedua geografi, di mana geografi ini ketidakmerataan pembangunan tiap pulau serta kekayaan alam yang berbeda-beda tiap pulau. Yang ketiga demografi, yang keempat kekayaan alam, kelima politik. Pada politik ini di Indonesia kini semakin banyak masalah. Mereka hanya ingin mengutamakan kepentingan partai politik mereka sendiri dibandingkan demi kepentingan bersama. Yang keenam yaitu ekonomi. Pada poin ekonomi, kurangnya kesejahteraan rakyat membuat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya efektivitas dalam pemerintahan dalam mengatur sistem ekspor dan impor. Sosial budaya yaitu akibat dari keadaan geografi Indonesia yang berpulau-pulau mengakibatkan lahirnya banyak budaya yang berbeda. Kurangnya toleransi di dalam masyarakat, ini akan mudah terjadi konflik antar daerah. Dan poin yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan, di mana ancaman kedaulatan bisa berasal dari dalam ataupun di luar negeri. Selain sarana dan prasarana untuk pertahanan dan keamanan, juga dibutuhkan rasa kesatuan di dalam masyarakat. Kita masuk ke poin ketiga yaitu pemicu disintegrasi Papua. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu mengenai tentang organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan tumbuhnya suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat. Next. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik seperti mengibarkan bendera bintang kejora dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Contoh para pendukungnya sering membawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan pada bulan Mei 1963 sesuai perjanjian di New York. Kita masuk ke poin 4 mengenai solusi permasalahan. Kita dapat menangani permasalahan tersebut dengan memperbaiki pemerataan pembangunan di daerah rawan konflik dan separatisme,
meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Ketiga, menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik. Yang keempat, menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. Dan yang terakhir, menanamkan rasa nasionalisme Pancasila untuk bersatu padu dalam NKRI. 5. Dampak disintegrasi. Adapun dampak yang akan dihadapi yaitu seperti rusaknya integrasi sosial, timbulnya konflik sosial, tidak tercapainya pembangunan nasional, terkendalanya interaksi sosial, dan terganggunya hubungan sosial. 6. Upaya pencegahan dan penanggulangan. Adapun pencegahan yang kita dapat gunakan yaitu seperti hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan atau integrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Ketiga, keadilan harus dijunjung tinggi. Tidak adanya penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Dan keempat, toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan. Upaya penanggulangannya yaitu seperti menumbuhkan rasa kesadaran dan komitmen untuk bersatu, membangun kelembagaan yang berakarkan norma dan nilai-nilai Pancasila yang menyuburkan persatuan dan kesatuan, dan upaya bersama pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana serta efektif. Sumber berita ini dimuat pada laman resmi nasional republika.co.id. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi, dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.